Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Ya, kami mendengar suara Tuhan yang sungguh lembut. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita angkat pujian dengan sukacita, mengagungkan nama Tuhan kita. Kita bernyanyi, muliakanlah Allah. Puji
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami jalan terang dalam sinar-Mu, langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Hukum Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ke-7 setelah Trinitatis ini adalah dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kepadamu ya
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung meranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu.
Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kutahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Yahuda Kesia Randra, alamat Jalan Cempaka Baru 1A, Jakarta Pusat.
Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Iwan Kuswanto almarhum, Ibu Endang Rukiani dengan tunangannya Rahel Felicia Novianti Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Cempaka Baru 1A, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Situa Evangelis Posma Simanjuntak BA, Ibu Surta Boru Sihotang. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 8.30 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, jemaat dalam bimbingan. Terhitung mulai minggu ini tanggal 26 Juli 2020, diterima menjadi jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dalam bimbingan, yaitu keluarga Adi Tamus Sirait, Princess Koni Idola Boru Siahaan. Alamat Jalan Karet Pasar Baru 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan datang dari Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI Al-Hayat Dumai. Yang ketiga, jemaat pindah. Terhitung mulai hari Minggu ini tanggal 26 Juli 2020, telah pindah dari HKBP Jalan Lejen Suprapto keluarga Bernard Sibarani, Esther Romauli Boru Hutagaul, beserta seorang anak. Alamat Jalan Laksamana Yosudarso Tangguh Kapling 30A. Pindah jemaat ke Gereja HKBP Sibolga, Resort Sibolga 2. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Situa Gerhard Washington Panjaitan, umur 94 tahun dari WIK 12. Alamat Jalan Komplek Depkes Sunter, Blok A 19 Sunter Jaya, Jakarta Utara. Istri Orlin Tibanun Boru Panggabean almarhumah. Almarhum meninggalkan 5 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Yang kedua, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Debbie Lubis, umur 44 tahun dari WIK 9. Alamat Jalan Nirwana Estate Blok K 25 Cibinong. Anak dari Bapak Dr. Andus Lodewik Edward Lubis, MBA, Ibu A. Boru Hutapea almarhumah, RFV Boru Sirait. Jenazah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang kelima, persembahan kasih untuk korban musibah kebakaran. Pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 26 Juli 2020, gereja kita melaksanakan pengumpulan persembahan kasih kepada 3 keluarga warga jemaat kita yang menjadi korban musibah kebakaran hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yang lalu, yaitu kepada 1. Keluarga Nonya Situa Ernai Borhu Boru Siagian. Yang kedua, keluarga Dodi Naiborhu Boru Sitorus. Yang ketiga, keluarga Situa J Napitupulu Boru Sinaga. Yang keenam, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 11 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto,
Untuk itu kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis, dapat meminta formulir kepada situa daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 16 WIB di konsistori gereja. Dan seluruh para orang tua suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab atau Kidung Jemaat dan buku ND atau Bibel. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakal, toh penghibur dari surga, umatmu penuhilah. Yesus kau berlimpah rahmat, penuh kasih dan setia, berilah damai dan bahagia bagi umat yang resah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Mari kita baca firman Tuhan Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu ini dibungkus dengan tema kasih sebagai perintah baru. Kasih sebagai perintah baru. Holongido patik nai baru. Mengapa setiap orang harus saling mengasihi? Hal itu dikarenakan kita semua adalah pengikut Kristus. Dan setiap orang yang mengikuti Kristus menerima perintah langsung dari Yesus Kristus supaya saling mengasihi. Itulah sebabnya agama Kristen itu sering disebutkan dengan agama kasih. Agama
yang selalu menunjukkan kasih di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku, apakah kasih itu memang hal yang baru ketika zaman Yesus dan murid-muridnya? Kasih yang bagaimana sebagai perintah baru yang dikatakan Yesus dalam firman ini? Mari kita lihat penjelasan dari khotbah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca di dalam ayat 31 dikatakan, setelah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Yesus telah menciptakan sebuah komunitas pemuritan. Komunitas yang selalu mendapat ajaran Yesus tentang segala sesuatu yang baik. Inti dari ajaran itu adalah tentang kasih. Yesus selalu mengajarkan hal kasih sekaligus memberi contoh kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya melakukan kasih dalam kehidupan. Tetapi salah satu dari murid Yesus, yaitu Yudas, gagal mengerti dan melakukan kasih itu. Bahkan Yudas mau mengkhianati Yesus untuk menyerahkan dia kepada imam-imam dan kelompok-kelompok yang memusuhi Yesus. Itulah sebabnya Yudas pergi meninggalkan komunitasnya yang diikat oleh kasih. Kasih itu tidak melekat pada diri Yudas. Kasih itu jauh daripada hidupnya. Orang yang telah dianggap satu tim, satu kelompok yang memiliki visi yang sama sesuai dengan ajaran Yesus, tetapi ada juga seperti Yudas yang tidak seide, seperasaan, sehati sepikir, bahkan menjadi musuh. Artinya musuh dalam selimut. Saudaraku yang terkasih, hal ini adalah sebuah aba-aba atau sebuah peringatan kepada kita, supaya kita tidak heran bahwa di dalam sebuah persekutuan, suatu komunitas, di masyarakat maupun di gereja tidak terkecuali, selalu ada kemungkinannya ada anggota atau sesama dalam komunitas itu yang menjadi musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut ini yang gagal menghidupi visi yang ada dalam komunitas itu. Jika ada yang demikian, memang sungguh sangat menyakitkan dan memalukan. Karena dia bisa saja memudahkan peluang kepada orang yang memusuhi untuk menghancurkan komunitas mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yudas, yang seharusnya ikut dengan Yesus, ikut bersama-sama dengan murid Yesus, meneladani Yesus dan melanjutkan pengajaran Yesus itu, tapi dia gagal. Dia adalah sebagai anggota komunitas yang gagal, seorang yang gagal dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, Yudas pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid lainnya pada malam hari. Alkitab mencatat ada kata malam. Bagi Injil Yohanes, kata malam mempunyai maksud simbolik bahwa Yudas masuk ke dalam kegelapan dan tidak pernah keluar dari kegelapan itu lagi. Ini adalah pertemuan terakhir Yesus dengan Yudas sebelum Yudas mencium Yesus nantinya di Taman Getsemani. Kata-kata dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 ini adalah kata-kata yang intim, yang secara khusus diberikan kepada murid-muridnya yang sejati. Yudas adalah murid yang palsu, sudah pergi. Sekarang Yesus berkata kepada murid-muridnya yang akan mati satu demi satu demi nama Yesus. Setiap dari mereka akan mengikuti Kristus kemanapun Tuhan memimpin dan mengarahkan hidup mereka. Itulah cara setiap orang percaya memuliakan Allah. Jika Yudas murid yang gagal memuliakan Allah, maka setiap orang percaya, termasuk kita semua, termasuk Amang dan Inang, saudaraku sekalian, kita harus menjadi murid yang taat dan selalu giat dalam kasih. Hal itu menjadi tanda bahwa kita ikut memuliakan Tuhan. Yesus dalam ketaatannya melakukan rencana kasih Allah melalui kematiannya di kayu salib yang merupakan kemuliaan Allah. Dan di situ jugalah
Allah mempermuliakan anaknya. Ayat 31 sampai dengan ayat 32. Kerelaan dan ketaatan melakukan kasih merupakan cara memuliakan Allah. Sekali lagi Amang Inang, kerelaan dan ketaatan melakukan kasih merupakan cara memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya ajaran tentang kasih sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Tetapi kasih yang dinyatakan dan diperlihatkan oleh manusia pada saat itu hanyalah kasih yang biasa-biasa saja. Mungkin saja kasih yang kurang dalam kerelaan, kurang dalam berkorban. Bahkan kasihnya masih mengharapkan balas budi, bahkan balas jasa. Untuk itulah Yesus memperbaharui kasih itu. Perintah baru sebagai tanda menjadi murid Yesus yang sejati. Dalam kitab 1 Yohanes 3 sampai dengan 4, kita dapat melihat poin yang sama ditekankan berulang-ulang. Kalau engkau tidak mengasihi satu dengan yang lain, engkau masih tinggal di dalam kegelapan. Engkau bukanlah murid-muridku, engkau masih murid dari setan. Mengasihi itu adalah bukti yang sangat penting. Kalau kita sudah berpindah dari maut ke dalam terang, dari dalam kegelapan ke dalam terang, kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, maka kita pasti saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukti bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati bukanlah hanya kalau kita mengaku orang Kristen. Bukanlah hanya kalau kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Bukanlah hanya karena aktif melayani. Hal itu memang semuanya penting. Tetapi hal-hal itu bukanlah bukti bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Bukti yang Tuhan tuntut di sini bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati, yang sudah lahir baru dan sudah di dalam Kristus adalah jikalau kita mengasihi saudara kita. Saudaraku yang terkasih, mengapa kasih itu begitu penting? Jawabannya terdapat pada pemakaian kata perintah baru di dalam ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, sebenarnya perintah ini sudah ada. Imamat 19 ayat 18 mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah perintah lama. Tetapi mengapa Yesus mengatakan sebagai perintah yang baru? Penjelasan Kristus selanjutnya, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan menyatakan puncak kasihnya di kayu salib. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah sampai saat itu. Barunya adalah mereka baru sekarang melihat dan mengerti apa artinya kasih itu. Tuhan Yesus menjelaskan kembali perintah ini dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus menjelaskan perintah ini dan menegaskan bahwa sesaat lagi dia akan memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Inilah kasih yang terbesar yang akan Kristus berikan kepada murid-muridnya. Karena itu, kasihilah saudaramu seperti aku sudah mengasihi demikian. Inilah perintah baru itu. Sesudah melihat dan mengerti, aku menyatakan melihat kasih yang terbesar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya? Kita bukan hanya meniru atau meneladani kasih Kristus, tetapi kita bisa melakukannya dan bisa secara natural di dalam hidup yang baru kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya itu. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat melihat secara praktikal,
kita melihat definisi kasih yang diberikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Allah adalah kasih. Kristus adalah Allah. Karena itu, Kristus adalah kasih, maka kita bisa saja mengganti kata kasih dalam ayat ini dengan kata Kristus. Sehingga kita akan menemukan Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus itu tidak iri hati, Kristus tidak memegahkan diri, Kristus tidak sombong, Kristus tidak melakukan yang tidak sopan, Kristus tidak mencari keuntungan diri sendiri, Kristus tidak pemarah, dan Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kristus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Kristus bersukacita karena kebenaran. Kristus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Untuk lebih menangkap pesan teks ini tentang kasih itu, kita bisa saja menginang, merubah kata Kristus atau mengubah kata kasih itu dengan nama kita sendiri atau dengan kata saya. Contohnya demikian. Saya itu sabar. Saya itu murah hati. Saya itu tidak cemburu. Saya tidak memegahkan diri. Saya tidak sombong. Saya tidak melakukan yang tidak sopan. Saya tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi saya bersukacita karena kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Setelah kata itu kita ganti dengan saya, mungkin saudara atau kita semua merasa malu. Karena hidup kita belum seperti itu. Oleh karena itu, biarlah kita mengerti dengan dalam bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita adalah murid Kristus yang sejati, maka kita harus menyatakan kasih itu. Kasih yang dinyatakan dengan jelas, dengan praktis, seperti yang Paulus katakan di sini. Waktu kita melihat diri kita di hadapan kasih Tuhan, kalau kita murid Kristus yang sejati, maka kita sadar seluruh perintah ini adalah sesuatu yang benar. Ketika kita melihat kasih Kristus, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka kita mau tidak mau harus mengasihi. Karena jati diri kita sendiri ada di dalam Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, biarlah kita saling mengasihi. Dalam segala kesulitan, bahkan kepada orang yang menyakiti kita, justru disitulah kesempatan Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi. Berdoa bagi mereka, dan dengan demikian dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Tanda yang kita bawa bukanlah hanya sekedar kalung salib, bukanlah sekedar Alkitab yang kita pegang, tetapi tanda yang kita bawa sebagai orang Kristen adalah kita mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku, ada lagu tentang kasih yang syairnya seperti ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini. Kasihmu ya Tuhan, kasihmu kudus, tiada batasnya. Oleh karena itu, dari syair lagu itu bisa kita nyanyikan amang-inang di rumah kita masing-masing, mengulanginya, dan kita bisa menghidupi
kasih itu sendiri. Itulah sebagai tanda kita telah hidup di dalam kasih Tuhan. Kita adalah sebagai murid Yesus yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah menyapa kami dengan firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh mengasihi. Kasih itu yang melekat dalam diri kami sebagai tanda bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang sejati. Kami sebagai orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan supaya saling mengasihi. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang berdoa di rumahnya masing-masing. Berkati mereka Tuhan, berikan tetap sukacita, berikan kesehatan, jauhkan sakit penyakit. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau tahu bahwa jemaat Tuhan banyak yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Di saat ada jemaat Tuhan yang berduka cita, biarlah Tuhan juga yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan ayat persembahan untuk kita. 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasanmu, ingat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Suan maholong niraha di rumah Tuhan tai, las marohang Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ambang Inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Salam sehat, Horas.